Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari yang menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa walaupun dengan via online. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita serta keturunan kita ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkannya syafaatul ilminya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk membacakan rundown acara ini ya Bunda ya. Yang pertama ada pembukaan yang sudah saya tadi bicarakan, lalu ada tilawah, sambutan, pembacaan biodata pemateri, materi dari Ustadz Abdul Muaid, dan tanya jawab orang tua. Terakhir ada doa. Tidak berpanjang kalam, saya lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh adik kita Ananda Una. Beliau adalah salah satu santri kelas 3 di Sekolah Hufaz Gema, Kota Bogor. Marilah sama-sama kita dengarkan bacaan Ananda berikut ini dalam bentuk rekaman video. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair wa ma lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Itu lagi mute, Das. Alhamdulillah, semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena sambutan terakhir, kita lanjutkan saja ke agenda utama kita, yaitu penjelasan tentang program TFK yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Muaid, SPDI. Padanya kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyatan min 'indillahi mubarakah wa thayyibah. Tahiyatan min ahlil jannah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihil mukhtari man da'ana ilaihi biiznihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah, dengan izinnya, biqadrillahi subhanahu wa taala, dengan ketentuannya, dalam keadaan sehat wal afiat serta dalam keadaan sempat, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum silaturahim arahan program TFK, arahan mengenai program TFK yang insya Allah akan berlangsung di bulan ini insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, keluasan rezeki, serta dijadikan kita serta keluarga keturunan kita bagian dari ahlul Quran dan kekhususannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyapa dulu, bagaimana kabarnya ayah bunda semua sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya kalau anak-anak kita nih, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Nah, kita juga sampai kalah juga semangatnya, walaupun agak tanda kutip malu-malu ya, tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kita harus terus tetap semangat ya. Dan terus berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pemateri hari ini ingin menyampaikan sedikit singkat biodata saya supaya lebih kenal ya. Supaya lebih kenal. Tampilkan. Baik. Nama saya, perkenalkan ayah bunda semua, Abdul Mu'id ya, kalau bahasa Indonesia Abdul Mu'id. Saya lahir di Pekalongan 13 November 1993. Saya masih muda ya. Alhamdulillah. Saya pendidikan di Jakarta ya, dari kecil di Jakarta, alhamdulillah. MI, MTS, Adiyah di Jakarta sampai melanjutkan serta jenjang S1 di Ma'had Ali I'dadil Mu'allimin atau An-Nu'aimi Jakarta. Kemudian setelah selesai studi saya, kemudian saya lanjutkan lagi di menghafal Quran di Ma'had Tahfidz Salim Iwad Al-Jandal, Bekasi. Kemudian pekerjaan ya. Saya pernah bekerja di pekerjaan hari yang sekarang itu musyrif tahsin dan tahfidz Gema Kota Bogor, kemudian sebagai mudir atau koordinator TFK sampai hari ini alhamdulillah. Kemudian pengalaman mengajar, pengalaman saya pernah menjadi anggota BEM I'dadul An-Nu'aimi, I'dadnya waktu itu di Tangerang, kemudian jurusan syariahnya di Jakarta, alhamdulillah. Kemudian saya juga pernah mengajar di Al-Fityan Islamic Boarding School Tangerang di unit SMP dan sebagai musyrif juga di sekolah tersebut ya, karena ada boardingnya.
selama 1 tahun, alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya langsung ke Gema. Ya. Alhamdulillah dari tahun 2017 saya sudah di Gema hingga sekarang, insya Allah. Alhamdulillah. Moto hidup saya itu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah. Itu sedikit singkat biodata saya ya. Mudah-mudahan udah kenal semakin akrab. Insya Allah. Baik, setelah itu saya ingin menyampaikan apa sih yang kedepannya kita berikan untuk anak-anak kita, ya putra-putri kita. Programnya seperti apa sih? Nah, ini kan masih bertanya-tanya nih kita nih. Apakah sebelumnya sudah berjalan atau belum? Atau ini baru mulai? Ya, alhamdulillah sebenarnya TFK ini sudah berjalan dari tahun 2017 itu sudah ada. Kemudian terus kita berevaluasi agar program ini menjadi terus lebih baik, ada peningkatan, ada evaluasi. Terus seperti itu. Ya, jadi yang ini TFK new ya, yang baru. Yang lama kita upgrade ya menjadi yang baru. Ya, insya Allah. Kita berikutnya. Deskripsi program. Deskripsi program TFK adalah salah satu program yang memfasilitasi anak-anak untuk menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik dari usia 5 tahun sampai 15 tahun. Selain itu, program ini juga dipenuhi dengan tahsin atau perbaikan bacaan, kemudian motivasi dalam menghafal, nasihat-nasihat, serta pembelajaran tambahan seperti adab dan praktik ibadah. Nah, jadi dari deskripsi ini mudah-mudahan kita kebayang ya, apa sih itu program TFK? TFK itu singkatan dari Tahsin Tahfidz for Kids. Kalau dulu Tahfidz for Kids, sekarang kita tambahkan Tahsin Tahfidz for Kids. Ada penguatan di tahsinnya agar kualitas bacaan ananda kita kan lebih baik lagi, kan lebih bagus. Kemudian tujuan program TFK secara umum. Tujuan program ini secara umum yaitu memfasilitasi keinginan mulia Bapak Ibu semua agar putra-putrinya dapat menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Tujuan program seperti itu. Jadi menghafal seperti yang pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Ya, memang putra-putri kita suka menghafal nih, suka alhamdulillah. Namun bacaannya tanda kutip agak susah memang ditekan. Jadi kita berevaluasi terus nih, evaluasi, ya, berinovasi, bagaimana akhirnya kita kuatkan 70% di bacaannya. Jadi 30% hanya di hafalannya. Mudah-mudahan ini menjadi sukses, program sukses untuk kita semua. Kemudian target capaian program ini ya. Target capaian TFK program ini yang pertama itu tahsin yang baik, ini paling utama. Bacaan yang baik dan benar ya. Yang kedua adalah tahfidz, ya, hafalan Al-Quran. Untuk capaian terendah, ya, dari Al-Fatihah sampai Al-Fil dengan kualitas bacaan yang baik. Tentunya bacaan, ya, bacaannya kita kuatkan agar kualitas bacaan anak kita baik. Kemudian yang ketiga adalah terbentuk akhlak yang mulia. Ya, terbentuk akhlak yang mulia, terbentuk akhlak yang baik. Selanjutnya tahsin yang baik. Apa sih itu tahsin yang baik, Ustadz? Ya. Tahsin yang baik maksudnya adalah bacaan Al-Quran yang sudah tidak lagi tertukar huruf, harokat, mad, dan gunnah, serta suara lantang dan jelas. Nah, ini yang menjadi indikator capaian di tahsinnya ya. Memang tidak bisa disamakan dengan tahsinnya orang dewasa. Tapi kita lihat tadi Ananda Una ya, yaitu siswi SD kelas 3 di Ufas Gema. Jadi kita ada sekolahnya juga, Bun. Ada sekolahnya juga.
Nah, jadi misalkan ada yang mau masuk ke sekolah daftar, ya tinggal menghubungi admin kapan buka pendaftarannya. Jadi itu bacaan putra-putri kita, siswa-siswi di kelas kita di sekolah. Nah, ini program pekanan ini target untuk tahsinnya tidak lagi tertukar huruf. Mohon maaf nih ya. Kita sendiri yang sudah dewasa aja kadang ketukar ya antara hamzah dengan ain. Ya kan? Tertukar antara ha dengan ha. Ya. Kadang kita masih tertukar tuh. Nah, jadi kita kuatkan di sini ya. Tidak lagi tertukar huruf. Ya. Kemudian harokat. Kadang-kadang kita juga ketukar harokatnya. Tidak lagi tertukar harokatnya. Mana fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, insya Allah jelas. Putra-putri kita tahu dan mampu melafazkannya dengan baik. Kemudian ketiga mad. Ini mad. Kadang kita juga kurang teliti di mad ya. Apalagi putra-putri kita, pengalaman saya sampai saat ini ya, anak-anak tuh kalau membaca tuh pengen cepet-cepet aja. Ya, apalagi mengulang hafalannya. Kalau udah kita tegur nih, pelan-pelan, nah pelan-pelan, D, pelan-pelan, K, marah kadang kan. Sebenarnya pola, kita bentuk pola yang dari awal mad. Meskipun di jilid 1 belum ada mad, namun nanti ada ditalqin di pas menghafalnya kita kuatkan di situ. Kemudian gunnah tertahan dengan baik. Nah, gunnah ini salah satu ciri khas kalau kita lagi di masjid, lagi sholat ya, kemudian ada imam yang gunnahnya tidak tertahan dengan baik atau matnya tidak sempurna. Ya, kayaknya ini nggak tahsin nih gitu. Kalau tahsin itu cirinya gampang tadi gunnah. Yang dibacakan Ananda Una barusan, gunnahnya tertahan dengan baik, Bun. Gunnah pada idgham, gunnah pada ikhfa, gunnah pada nun dan mim bertasydid. Masya Allah. Nah, gunnah ini agak sulit memang. Sampai kalau kita lihat di surah Al-Fatihah, Allah memudahkan kita tidak ada gunnah sama sekali. Mulai dari lafaz basmalah sampai waladhdallin, kita nggak menemukan gunnah sama sekali. Allah sudah mudahkan. Karena apa? Kita kesulitan di gunnah. Pengennya buru-buru, ya, pengen buru-buru. Nah, Allah sudah mudahkan, tapi kita masih pengennya cepat-cepat, ya, gunnah tidak tertahan dengan baik. Kemudian suara lantang dan jelas, ini juga banyak kita dapati bahkan diri kita juga. Kalau kita dengar bacaan seseorang atau mungkin bacaan kita yang masih gerendam-gerendam, ya, nggak jelas. Ini jadi indikator capaian juga. Karena untuk suara jelas, ya, lantang dan jelas ini akan distimulun oleh suara yang keras nanti. Jangan heran nanti pembentukan awal tuh akan diminta suara yang keras. Ya, suara yang keras. Agar lepas. A, ya jelas. A. Ba. Jangan A. Kalau samar-samar A. Ada ainnya nanti. Ya, misalkan kho. Samar-samar kho. Ada ghainnya nanti. Ya. Kalau suaranya nggak lepas, gerendam. Ya, insya Allah Ananda, putra-putri kita insya Allah akan dibekali ini semua. Dan jangan lupa kita sebagai orang tua selalu mensupport dan mendoakan putra-putri kita ya, agar program ini berjalan dengan baik dan putra-putri kita membaca Al-Quran sesuai dengan ideal yang kita inginkan. Selanjutnya, yang kedua adalah tahfidnya, menghafalnya. Tadi pembentukan awalnya itu tahsinnya, kemudian tahfidnya, yaitu menghafal dengan cara ditalqinkan terlebih dahulu. Kemudian disetorkan hafalannya dengan capaian 3-4 baris di setiap pertemuannya. Sangat ringan. 3-4 baris di setiap pertemuannya. Sehingga akan sampai setengah juz pada akhir periodenya. Di dalam 1 tahun sudah kita buatkan kurikulumnya. Kemarin guru-gurunya juga sudah di briefing. Ya. Seperti ini. Ada juga guru-guru kita yang sudah berpengalaman di TFK. Ya. Ada juga yang baru ya, sudah di briefing, dan insya Allah kita juga untuk guru-gurunya ada pertemuan setiap 2 pekan sekali ya. Saya selaku yang diberikan amanah koordinator untuk TFK ini ada pertemuan yang sebelumnya itu pertemuannya itu
hanya 3 bulan sekali. Yang sekarang kita kuatkan 2 pekan sekali. Untuk apa? Mengevaluasi sampai mana bacaannya, sudah sampai mana hafalannya, mampu nggak 3-4 baris. Mungkin di bulan-bulan pertama agak sulit, nggak apa-apa. Ya, standar kita 3-4 baris di setiap pertemuannya hingga selesai periode mencapai 10 halaman atau setengah juz. Karena dalam satu juz itu ada 20 halaman, setengah halamannya itu setengah juznya itu, setengah juznya itu 10 halaman. Namun jika kemampuan santri atau ananda kita, putra-putri kita sering menyebutnya santri nih. Ya mudah-mudahan jadi santri, walaupun sepekan sekali kan santri juga ya, santri Al-Quran. Walaupun jika kemampuan santri, putra-putri kita sanggup lebih dari itu, sanggup lebih dari 3-4 baris setiap pertemuannya, maka akan jauh lebih baik lagi. Kalau dulu target capaiannya 1 tahun 1 juz. Sekarang kita kurangi kuantitasnya, lebih mengutamakan kualitasnya. Tapi kalau mampu, jauh lebih baik lagi. Namun apabila kemampuan santri kurang dari itu, maka capaian terendah yang insya Allah kita akan capai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Fil. Ya, capaian terendahnya 10 surat. Ya, insya Allah akan tertuju. Kenapa harus ditalkinkan terlebih dahulu? Ya, kenapa harus ditalkinkan terlebih dahulu? Nah, kita mengikuti sunnah mutabah dari Nabi SAW. Bahasanya Rasulullah SAW itu dibacakan terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Ya, dibacakan terlebih dahulu. Mohon maaf, karena lagi ada acara. Dibacakan terlebih dahulu. Jadi Rasulullah SAW diejakan atau ditalkinkan ke bahasa Arabnya. Tidak, maka Jibril tidak naruh Al-Quran nih, silakan baca sendiri, hafalkan. Ya, tapi kita bimbing, kita talkinkan. Kita bacakan dulu seperti ini, mereka nanti ngikutin. Ya. Seperti halnya Rasulullah SAW dibacakan oleh malaikat Jibril. Begitu juga Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya ke tabi'in terus hingga sampai saat ini. Alhamdulillah. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya, ananda kita, putra-putri kita bisa mengikuti. Kalau kata Ustadz Arham, jadi dalam mengucapkan, melafalkan itu nggak perlu banyak retorika. Cukup kita ucapkan kita kenalkan nih, misalkan anak kita usia baru bisa bicara, ya kita ucapkan gelas, ya gelas, udah, nggak perlu banyak retorika, diulang-ulang, gelas diulang-ulang, ikutin bisa. Sama dengan membaca Al-Quran, ikutin aja, seperti ini, bacanya seperti ini. Dan selain kita mengikuti sunnah mutabah, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti itulah cara kita membacakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Jika kami membacakan kepadamu Al-Quran, maka ikutilah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jadi kita membacakan terlebih dahulu, baru diikuti. Begitu juga dengan muatan tahsinnya nanti di kitab Shahibut Tilawah, ya. Di kitab Shahibut Tilawah, ya, buku panduan yang sudah diberikan. Nanti juga seperti itu, ananda akan dibacakan terlebih dahulu dan diikuti. Dan maksimal kelas, kita satu kelas itu 7 orang untuk dipegang oleh satu guru. Karena kita sudah mengevaluasi, ya. Terus berapa? Ternyata kalau lebih dari 7 kurang maksimal. Bahkan kalau dulu pernah satu kelas itu 10 orang, Bun. Ya, 10 orang. Atau bahkan lebih. Ya. Akhirnya nggak terkontrol anak-anak. Ya. Tidak terkontrol. Mudah-mudahan dengan satu kelas 7 orang bisa maksimal dipegang oleh gurunya. Dengan muatan-muatan tadi kita kuatkan kualitasnya daripada kuantitasnya. Itu jauh lebih baik. Kalau misalkan sudah program 1 tahun ini, kemudian kita lanjut, anak-anak sudah termodalkan yang tadi itu,
Ya, huruf tidak tertukar dan harokat tidak tertukar, mad, gunah tertahan dengan baik, suara lantang jelas. Nah, insya Allah di program keduanya, kalau memang sudah tercukupi, kita akan kuatkan kuantitasnya. Kita akan banyakin muatan jumlah bacaannya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, terbentuknya akhlak yang baik. Ini adalah program tambahan yang sebentar. Ini program tambahan yang apa ya, menjadi ini juga nih jargon kita nih, terbentuknya akhlak yang baik. Dengan adanya materi tambahan adab, kami berharap agar bertambah nilai-nilai akhlak yang baik yang akan menjadi terbentuknya akhlak yang baik pada diri mereka. Karena apa ya, adab sampai sekarang pun saya terus belajar adab, akhlak. Karena kita tahu, Bun, ya, karena kita tahu ayah dan bunda semua. Ulama mengingatkan, ya, al-adabu fawqal ilm. Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan al-adabu fawqal ilm. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Mohon maaf banget. Tahun 2016 saat saya di Al-Fitian Islamic Boarding School Tangerang, itu kan sekolah sudah ISO ya, sudah bertaraf internasional. Kita lagi ada pengrekrutan guru Quran. Belum direkrut nih dari luar, itu kita lihat ya, ada yang ngerokok, terus datang nih, belum kita interview, kita lihat kukunya panjang-panjang. Kira-kira gimana nih adabnya? Penghafal Quran, apakah seperti itu? Jangan sampai ya, Syekh Ibrahim mengingatkan kita yang dengan Al-Quran ini adabnya justru lebih baik orang-orang yang tidak dengan Al-Quran nih, jangan sampai. Nahnu minal mutamayyizin, kata beliau pada Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim adalah guru kita, guru dari guru-gurunya Gema. Kita terus bertanya kepada beliau untuk terus belajar menimba ilmu sampai hari ini. Alhamdulillah. Terus yang terbaik, terutama adab, ya, akhlakul karimah. Nah, kita sampaikan dengan bertahap, ya, dengan penyampaian bertahap dan aplikasi langsung praktek, ya, langsung praktek. Nah, insya Allah ini menjadi muatan tambahan yang menjadi program unggulan juga, ya. Tambahan tapi unggulan bagi kita, agar terbentuknya adab akhlak yang karimah. Kemudian selanjutnya agenda KBM. Nah, ini adalah rangkaian agenda KBM kita, Bun. Ya. Ini untuk yang jam pagi ya, nanti jam sore ada lagi. Ya, kira-kira kita lihat di tengah dan di akhirnya aja. Durasi untuk pembukaan 5 menit. Kemudian nanti ada murojaah. Nah, mungkin pertemuan pertama nggak ada murojaah karena pertama. Nanti murojaah diganti oleh perkenalan guru ya kepada muridnya. Perkenalan diri, nama dan sebagainya. Dan yang berikutnya baru ada murojaah, ya, hafalan. Murojaah adalah mengulang-ulang hafalan, diulang-ulang. Kemudian 60 menit ada muatan tahsinnya. 60 menit ada muatan tahsin yang paling kita banyak, ya, kita perbanyak, ya, sampai 1 jam tahsinnya. Mudah-mudahan ini cukup ya. Walaupun idealnya nggak cukup karena sepekan sekali. Ya, idealnya itu ya, setiap hari. Cuman mudah-mudahan di sela-sela hari libur atau di sela-sela kosongan waktu Ananda putra-putri kita bisa belajar lebih maksimal di muatan tahsin yang 60 menit ini. Kemudian istirahat 15 menit. Istirahat 15 menit. Kemudian ditalkin. Nah, talkinnya itu 25 menit. Hampir setengah jam ditalkin. Talkin itu tadi Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Ketika kita membacakan Al-Qur'an maka ikutilah. Kita bacakan 1 kali diikuti, bacain 2 kali diikuti, 3 kali diikuti. Cukup sampai 3 kali karena Rasulullah SAW dahulu sampai 3 kali pengulangan. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ketiganya baru bisa Rasulullah baca.
Kemudian 25 menit adalah waktu untuk setoran hafalan. Ya, jadi setelah Ananda dibacakan, kemudian mempersiapkan dan disetorkan. Kemudian 20 menit ini adab, ya, program tambahan adab per 3 bulan. Jadi kita buat urutan dulu. Jadi per 3 bulan pertama muatan tambahannya di adab. Tadinya saya mau selang-seling biar nggak bosen. Ternyata ada usulan bahasanya kita selesaikan dulu aja materi adab biar anak-anak tuh nggak pusing. Enggak, ini apa lagi? Jadi bukan hanya juga program lewat aja, enggak. Kita mau kuatin di situ. Nah, materi adab di dalamnya berisikan hadis, ada juga ayat Al-Qur'an, ada juga qaulul ulama yang insya Allah akan tersampaikan ke Ananda kita. Kemudian 3 bulan berikutnya ada ibadah praktik. Ya. Ibadah praktik ini capaiannya adalah wudhu dan sholat. Kemudian di triwulan berikutnya ada kisah-kisah, ya, muatannya kisah-kisahnya para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, ulama, dan orang-orang saleh. Capaiannya anak-anak mengenal tokoh-tokoh tersebut, mengenal para nabi dan rasul, mengenal para sahabat, ulama, dan orang-orang saleh. Nanti insya Allah disampaikan oleh gurunya. Kemudian 3 bulan terakhir, ya, sebelum ujian, nah ini motivasi penghafal Quran, muatan-muatan motivasinya. Biasanya di akhir-akhir ini lelah, ya, ibarat itu olahraga nih, atau lomba, ya, lomba lari. Itu biasanya capek itu udah mau finish tuh, injury time, detik-detik terakhir. Ya. Nah, disinilah kita kuatkan dengan motivasi sebagai penghafal Quran. Bahwasanya nanti kita para penghafal Quran akan memberikan nafkah yang terindah kepada orang tua kita. Nanti kita sebagai ahlu Quran, penghafal Quran, kita bisa memberikan syafaat. Nanti kita sebagai penghafal Quran, insya Allah Allah akan jaga. Jangankan diri kita dari api neraka, jasad kita, insya Allah Allah akan jaga dari dimakannya cacing-cacing yang ada di alam barzah. Masya Allah, Allah akan jaga. Nah itu kita akan push terus di akhir, ya, di detik-detik terakhir injury time sebelum ujian, ya. Insya Allah. Kemudian 10 menit sesi tanya jawab, ya, di mana sesi ini juga penting agar melatih keberanian, ya, keberanian anak-anak untuk bertanya. Ada juga pun anak-anak yang menurut kita ceriwis, ya. Tapi itu sebenarnya bagus, cuman kita arahkan aja. Menanyanya nanti ya di sesi tanya jawab, jangan dipotong-potong. Gitu. Nanti itu akan kita sampaikan, latih, bukan berarti jangan ceriwis, ya, jangan cerewet, jangan nanti jadi benar-benar diam, nggak mau bicara nantinya, ya kan? Enggak, kita arahkan. Putra-putri kita tuh kita arahkan, ya. Apa yang menjadi keinginan, seperti halnya kalau dia lagi teriak-teriak, ya, itu jangan gitu. Itu sebenarnya bagus itu, tapi kita arahkan aja. Misalkan anak kita nih suka nendang-nendang nih, ya, jangan dibilang jangan nendang, jangan. Kita siapkan aja tuh boneka apa tuh yang bisa. Ini nendangnya di sini, ya. Boneka yang sebenarnya kita arahkan aja, arahkan. Sebenarnya mereka itu ketidaktahuan, Bung. Mereka nggak ngerti apa yang mereka nyoret-nyoret di tembok. Itu karena mereka nggak ngerti aja. Jadi kita arahkan untuk nyoret-nyoretnya di papan tulis atau di buku atau di khusus dibuatkan tempelan stiker yang bisa dicoret-coret di dinding. Nah itu insya Allah akan ini kan jadi pendidikan pembelajaran yang baik dan benar, insya Allah kita akan sampaikan. Kemudian 5 menit penutupan dan persiapan salat zuhur, kemudian salat zuhur dan pulang. Insya Allah kita ada sesi terakhir itu ada salat zuhur berjamaah yang pagi, ya. Nanti ada yang kelas sore, ya sebelum maghrib udah pulang, tidak ada salat maghrib berjamaah karena maghrib takut gelap pulangnya pulang. Jadi sebelum maghrib pulang, kalau yang jam sore, kalau yang jam pagi jam 9 sampai zuhur. Berikutnya
Nah, ini ada gambaran singkat tentang kalender pendidikan kita. Kalender pendidikan di bulan pertama ini, di bulan Oktober ini, hari Sabtu itu dimulai dari yang weekend ya. Kalau yang weekday, Jumat udah mulai, Rabu udah mulai. Kalau yang udah ada kita kelas Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Pekan ini berarti kelas Rabu udah mulai, Jumat kalau kita yang baru Sabtu, Ahad ya, mulai. Itu pekan pertama. Kemudian ujian tengah semester itu insya Allah hari Sabtu tanggal 4 Maret 2022. Kemudian ujian akhir semester nanti hari Sabtu tanggal 2 September 2023 ya, mohon maaf. 2022. Enggak. 2023 ini salah ketik saya. Benar, 2023. Iya, salah ketik. Kalau September mah udah lewat. 2023. Typo dikit ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan jelas dan baik. Kemudian nanti pengambilan raport hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Nah, ujian tengah semester pekan ke-21, sedangkan ujian akhir semester pekan ke-45. Jadi total pertemuan itu ada 45 pekan. Baik, selanjutnya tatib santri ya, tatib santri atau murid-murid. Yang pertama, niat belajar sebelum berangkat. Nah, kita harus berniat. Hari ini kita mau kemana, Dek? Nah, hari ini kita mau kemana, Kak? Mau belajar ke TF, belajar ke menghafal Quran, belajar membaca Al-Quran dengan baik. TFK, diniatkan. Ya, kita ajarkan niat. Karena anak-anak juga kadang nggak tahu. Ya, maklum ya anak-anak ya. Taunya misalkan orang tuanya nyuruh. Nanti kalau di kelas kita tanya nih, guru-guru yang nanya, Assalamualaikum Kak, ya. Gimana kabarnya? Baik. Nah, kemudian sudah berniat belajar belum? Belum. Kesini niatnya apa? Disuruh mama, disuruh ayah. Enggak ya. Niatnya belajar. Kita ajarkan seperti itu. Sudah niat belajar sebelum berangkat. Kemudian yang kedua sudah dalam keadaan berwudu. Nah, diajarkan karena Al-Quran ya sejak dini kita ajarkan berwudu dulu. Walaupun misalkan wudunya kecepak-kecipik gue ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak pengen wudu. Dulu ada namanya Furqan ya atau Musa ya. Saya perhatikan dulu di TFK, di TK ya, ikut TK ya. Itu wudunya masih acak-acakan walaupun udah diajarin anak-anak ya. Ya nggak apa-apa. Kecepak-kecipik tadi udah diajarin lagi, dibimbing, ditemani. Kadang minta ditemani berwudu. Ya, kadang saya nemenin, minta ditemenin Ustaz, temenin dulu. Kenapa emang harus ditemenin? Karena takut masuk kamar mandi. Ya, harus temenin. Nah, nggak apa-apa, kita dampingi berwudu, kemudian bersalaman atau berpamitan kepada orang tua. Nah, sebelum berangkat harus bersalaman dan berpamitan dulu kepada ayah bunda semua. Kalau misalkan ananda kita lupa, mohon diingatkan. Apa kata Bu Guru, apa kata Pak Guru tadi, atau yang kemarin, atau kata Ustadznya, atau Ustadzanya, kita harus bersalaman berpamitan kepada orang tua. Dan kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, sungguh-sungguh ini penting ya. Manjadda wajada. Disampaikan para ulama, manjadda wajada. Satu bersungguh-sungguh insya Allah dapat. Kemudian yang kelima, tertib di kelas. Ya, tertib. Nanti gurunya akan menyampaikan tata tertib di kelas itu lebih spesifik oleh gurunya. Baik. Alhamdulillah, ini sudah ya ini untuk agenda mengajar ya. Ini para guru. Ini kita pertama yang kita ketika bertemu dengan murid-murid kita seperti ini, yang pertama ucapkan salam pada ananda semua, kemudian menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, udah makan dulu, atau yang sebagainya. Kemudian pembukaan kita mulai dengan 3 poin, yaitu membaca basmalah, Al-Fatihah, dan doa menuntut ilmu, kemudian murojaah yang tadi saya sampaikan, tahsin 1 jam, kemudian istirahat, talqin, dan setorkan hafalan.
adab, materi tambahan, penutupan. Saya kira ini semua adalah rangkaian adegan KBM kita. Alhamdulillah, salas. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih pada ayah bunda semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan luasan rezeki untuk kita agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi dan lebih barakah lagi. Jazakumullahu khairan, ahsanal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan ayah bunda semua dengan sebaik-baiknya balasan. Syukran ala ihtimamikum. Kita cukupkan, selanjutnya sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz, atas penjelasannya mengenai AFK ini. Baik, berhubung ada perhalangan, saya bantu mengisi ya. Bunda, sekarang ada sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bunda atau Ayah yang masih bertanya-tanya atau ada yang ditanyakan, silahkan bisa angkat raise hand atau langsung aja bicara melalui VN voice ya, mengaktifkan unmute sendiri, silahkan, atau lewat kolom chat juga boleh, dipersilahkan Ayah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Adi, saya daftar 3 anak, 3 putra, yang satu umur 8 tahun, kelas 2 SD, yang 2 ini anak kembar umur 6 tahun. Cuman memang Afwan, kalau untuk yang kembar ini mungkin masih benar-benar baru mau belajar huruf hijaiyah gitu ya. Itu kira-kira mengganggu ini enggak, apa istilahnya, untuk anak-anak yang lain, dikhawatirkan apakah memang udah harus bisa dan hafal hijaiyah atau gimana nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Pertanyaannya ini Ustadz mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Ustadz? Baik. Baiknya gimana? Langsung jawab atau langsung jawab aja. Langsung jawab aja ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin ini mewakili juga, ada yang ingin bertanya seperti itu juga nih Bang Iman. Alhamdulillah, terima kasih Pak di pertanyaan bagus. Alhamdulillah. Luar biasa ya, 3 putra putrinya mendaftar di program TFK ini. Untuk yang misalkan yang kembar tadi ya, yang baru belajar huruf hijaiyah, insya Allah nggak mengganggu teman-teman yang lain. Karena apa? Kita sudah bagi spare waktunya juga sudah kita buat kurikulumnya. Ini untuk ini berapa menit. Mungkin kalau misalkan 3 baris, capaian 3 baris atau 4 baris tidak terlampaui, nggak apa-apa. Kita 1 tahun itu 10 surat untuk capaian yang belum mampu, karena kemampuan anak itu beda-beda. Kita memang ideal kita pengennya setengah juz. Ya dulu program sebelumnya saya minta 1 juz, ternyata nggak tercapai. Akhirnya orang tua seperti wali murid itu seperti ya aku nggak tercapai gitu ya. Mungkin karena ekspektasi saya dengan perhitungan saya cukup gitu 1 tahun 1 juz, tetapi ternyata realitanya berbeda. Akhirnya kuantitas saya kurangi dan saya kuatkan kualitas. Jadi kualitas 70%, kuantitas 30%. Akhirnya diturunkan lagi yang bagi yang tidak mampu, jadi 1 bulan itu 1 surat. Surat Al-Fatihah diulang-ulang, kemudian dipelajari huruf-hurufnya di dalam buku panduan Sahibut Tilawah. Insya Allah tidak mengganggu teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain sudah ada waktunya masing-masing. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi semangat malah untuk Ananda ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Adi, Masya Allah. Baik, jazakumullah khair pertanyaan Pak Adi. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin
bukan untuk anandanya, tapi mungkin untuk dirinya ada kesulitan apa belajar tahsin atau tahfiz juga nggak apa-apa, bertanya walaupun di luar topik TFK nggak apa-apa. Insya Allah dibantu jawab Ustaz ya. Insya Allah saya jawab. Insya Allah. Silakan bagi yang ada pertanyaan lain. Boleh langsung aja kalau ada yang ingin bertanya. Bisa lewat chat, bisa lewat voice, unmute sendiri. Justru kalau menurut saya nih Bang Umar, putra putri kita sudah belajar Al-Quran, kitanya juga belajar Al-Quran juga, ya. Belajar Al-Quran ya, sedikit demi sedikit di mana aja. Tapi kita punya program namanya TTPO, ayah bunda semua. TTPO itu tahsin tahfidz pekanan online, memudahkan. Ada juga yang offline-nya, tapi lebih banyak minat yang online. Itu ada juga belajar. Alhamdulillah beberapa sampel ya, muridnya belajar, anaknya belajar, orang tuanya juga ikut belajar karena Masya Allah. Dan saya terus doakan yang seperti itu mudah-mudahan menjadi keluarga yang Quran. Masya Allah. Jika ada yang belum mempunyai tempat belajar Al-Quran, bisa juga ayah bunda belajar di Gema untuk yang kelas online-nya, kelas dewasa online. Nah, itu insya Allah juga membantu kita ya, kalau online itu membantu memudahkan, tidak perlu habis waktu untuk jalan dan sebagainya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita masuk ke penutupan boleh ya? Baik, sepertinya nggak ada pertanyaannya, Sat. Boleh ya saya masuk ke penutupan. Mungkin sebelum masuk ke doa, boleh ya Ayah Bunda kita foto bareng dulu nih. Apa on cam sebentar nggak apa-apa ya? Untuk dokumentasi juga. Boleh. Juga mungkin saling mengenal juga wajahnya minimal, insya Allah kalau papasan di jalan kita bisa ngobrol misalnya. Baik Ustaz. Ini kita juga ada guru-gurunya udah hadir juga. Ya, Guru-guru tadi PFK ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk para guru-guru semua yang juga hadir. Apa kalau para wali santrinya nih, orang tua Ananda kita, ayah bunda semua. Mungkin masih rapi-rapi, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar ya. Kita foto bareng. Masya Allah, ada yang sedang di luar sambil mendengarkan ya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan tersendiri. Baik, kalau gitu seperti udah cukup ya. Saya hitung sampai 3 yang saya ambil fotonya bersama. 1, 2, 3, senyum. Masya Allah, luar biasa. Ya, syukran Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda. Alhamdulillah senang sekali kami sebagai panitia bisa bertemu ya, walaupun kita hanya melalui media Zoom. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap muka nanti di program TFK kita ketemu ya. Dan paling penting, insya Allah mudah-mudahan mungkin sekarang kita belum kenal, tapi kita bisa reunian di surganya Allah nanti. Mudah-mudahan. Amin. Ya, sebelum ditutup kita doa dulu. Mungkin kami persilakan Ustadz Abdul Mu'id untuk memimpin doa, Ustadz. Baik, syukran. Sebelum kita berdoa, kita pejamkan mata kita angkat kedua tangan kita penuh pengharapan. Bahkan saat hujan itu ya, salah satu hadis, doa ketika hujan itu doa yang mustajab. Ya, kita kirimkan dulu, kita langsungkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang telah tiada, untuk muassis sendiri dari Yayasan Gema, yaitu Almarhum Ustaz Haji Zanur, kemudian untuk para guru-guru kita yang telah tiada, para
pejuang-pejuang Al-Quran, para ulama-ulama Al-Quran sebelumnya, dan para Nabi SAW, para sahabatnya, keluarganya. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن وخاصته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Insya Allah pertemuan kita pagi ini juga kita rekam. Jadi nanti kita share ya link videonya pakai link YouTube. Mudah-mudahan nanti kita upload ke YouTube. Teman-teman Bapak Ibu ayah bunda sekalian mungkin atau kenal sama ayah bunda lain yang berhalangan hadir, nanti mungkin bisa dikasih tahu. Kita juga sudah umumkan ya bahwa nanti video ini juga bisa ditonton kembali. Akhirul kalam, sekali lagi kami berterima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan generasi-generasi hebat yang tentunya juga penghafal Quran, insya Allah. Gitu ya. Baik, sekian. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku
apa ya, korlap ya, koordinator lapangan, undur diri. Jazakumullah khair sekali lagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi